Kembali lagi bersama saya, Satrio Muhammad Alif. Salam GG. Oke, kita kembali di pertemuan ke-12 bagian kedua. Setelah bagian pertama, kita bicara terkait bagaimana menghitung koordinat di berbagai sistem proyeksi dan proyeksi peta di Indonesia. Sekarang untuk perhitungan di bidang proyeksi terkait keliling dan luas, ya. Jadi pada bagian kedua ini tidak akan membahas terlalu dalam. Ini juga sebenarnya mengulang kembali konsep-konsep sifat-sifat distorsi peta. Oke, kita mulai dari perhitungan keliling. Keliling di sini pada dasarnya adalah jarak, ya. Jadi ketika kita ingin menghitung jarak, kita harus menggunakan peta dengan sistem dengan sifat proyeksi equidistance. Ya, di sini ada contohnya. Ini di pertemuan 3 minggu yang lalu saya rasa. Ini yang tabung, ini yang kerucut, ya. Berbeda medianya nih, silinder sini kerucut, tapi sama-sama equidistant. Jadi untuk menghitung keliling, gunakanlah peta dengan proyeksi equidistance. Itu apa saja? Silakan dalami lagi, silakan cari di literatur. Jadi ketika nanti menggunakan perangkat lunak, gunakan di transformasi dulu sistem proyeksinya ke sistem proyeksi yang equidistance untuk menghitung keliling. Yaitu catatan penting, jangan menghitung di UTM, TM3 atau Mercator, karena UTM, TM3 dan Mercator bukan equidistance, tapi conform. Yaitu hati-hati ya. Lalu apa yang dilakukan jika menghitung keliling selain pada peta dengan proyeksi equidistance? Sebenarnya bisa untuk didekati. Jadi kalau tidak equidistant pasti jaraknya terdistorsi. Harusnya di elipsoid 10 kilo, tapi ketika diproyeksi jadi 15 kilo. Sebenarnya bisa, ya. Supaya 15 kilo itu menjadi 10 kilo, bagaimana caranya? Menggunakan faktor skala atau faktor skala garis. Ya. Tapi tidak akan sama persis, karena itu adalah pendekatan juga, itu ada distorsi, kita gunakan faktor skala untuk mendekati yang sebenarnya. Jadi tetap saja untuk menghitung keliling, gunakan peta yang equidistance. Walaupun di luar equidistant bisa menggunakan faktor skala, tapi tidak akan sama persis. Itu yang perlu digarisbawahi, yang menjadi catatan. Ya, oke. Selanjutnya silakan jawab di kolom komentar atau di tautan yang tersedia. Jelaskan alasan perhitungan keliling dengan peta dengan proyeksi equidistance. Kenapa sih kalau menghitung keliling peta itu dengan proyeksi equidistance? Ya, tadi sudah dibahas, singkat saja. Selanjutnya, selain perhitungan keliling, kita membahas mengenai perhitungan luas. Sama-sama keliling dan luas, jangan sekali-sekali menghitung keliling dan luas menggunakan Mercator, UTM, atau TM3. Karena mereka sifatnya konform, di mana konform, luas dan jarak itu tidak terdistorsi, berubah alias ya, tidak sama. Nah, oh ya, tadi untuk keliling itu salah satu fungsinya, salah satunya menghitung garis pantai Indonesia berapa, ya. Menghitung keliling jogging track itu berapa, terutama yang menggunakan wilayah luas ya, menghitung jarak ini apa, kalau misalnya ingin jalan-jalan itu kan ada ya, kita bikin Palembang jaraknya berapa meter lagi, berapa kilometer lagi, itu kan menghitung jarak ya, sama dengan keliling. Nah, kalau menghitung luas ini salah satu aplikasinya untuk menghitung luas tanah, paling sederhana itu luas tanah. Karena semakin luas tanah, ya kalau kita bicara tanah ya, semakin luas tanah akan semakin besar pajaknya, karena pajaknya per meter persegi ya, untuk pajak ya. Jadi jangan menghitung luas menggunakan proyeksi TM3, UTM atau Mercator, karena luasnya akan berbeda dan itu akan merugikan ya. Merugikan jika ketika menghitung luas di Mercator contohnya lebih besar dibandingkan sebenarnya. Padahal luasnya cuma 1 hektar, misalnya punya tanah 1 hektar, dihitung di proyeksi Mercator jadi 1,2, pajaknya jadi menggunung, padahal sebenarnya bukan sebesar itu, kan jadi merugikan. Jadi menggunakan hitung luas, menggunakan yang ekivalen, jadi yang atau equal area. Atau kalau misalnya kita bicara luas provinsi, ya kalau kita bicara luas provinsi,
Jadi provinsi itu mendapat dana dari pusat itu bergantung luas juga. Semakin luas, dananya akan semakin besar. Salah satunya ya, berdasarkan luas. Nah, kalau misalnya luas yang diberikan salah, gitu ya, lebih besar dari yang seharusnya, maka pusat akan memberikan uang yang lebih banyak ke provinsi. Padahal sebenarnya tidak harusnya tidak sebesar itu, bisa digunakan untuk hal yang lain. Ya, menghitung luas. Gunakan peta dengan proyeksi dengan sifat ekivalen. Di sini kalau bisa dilihat, contohnya saja Greenland lah ya, Greenland yang paling dasar. Bahwa Greenland ini bentuknya sudah berubah karena peta dengan ekivalen itu bentuknya tidak sama ya, tapi luasnya tetap alias tidak berubah. Ya, ini yang kerucut, ini yang silinder. Ya silakan cari di literatur jenis-jenisnya. Jadi ketika mau menghitung luas di perangkat lunak, gunakan peta dengan proyeksi dengan sifat ekivalen atau equal area. Jangan sekali-sekali menggunakan Mercator, UTM, atau UTM-3. Nah, apa yang dilakukan jika menghitung luas selain pada peta dengan proyeksi ekivalen? Bisa, tapi seperti tadi tidak akan sama persis. Bisa didekati menggunakan faktor skala atau faktor skala garis. Misalnya menghitung luas yang bentuknya persegi gitu ya, persegi panjang, kita hitung panjang, kita hitung lebarnya, kita hitung luasnya, ya, bukan seperti itu. Kita cari panjangnya, lalu dengan faktor skala garis, faktor skala garis itu apa? Nanti minggu depan akan kita bahas. Kita hitung panjangnya pada misalnya peta Mercator, kita hitung panjangnya pada peta Mercator, lalu kita kalikan dengan faktor skala garis, kita hitung lebarnya dengan di Mercator, lalu kita kalikan dengan faktor skala garis, panjang kali lebarnya jadi luas. Itu bisa tapi tidak akan sama persis. Tidak disarankan. Tetap menghitung luas menggunakan peta dengan proyeksi ekivalen. Ya, itu hanya untuk pendekatan, bukan untuk nilai sebenarnya. Oke. Nah, ini sama permasalahannya. Jelaskan alasan perhitungan luas dengan peta dengan proyeksi ekivalen. Ya. Kenapa harus pakai ekivalen? Kenapa tidak bisa confirm atau equidistance? Ya. Ya sebenarnya itu sudah selesai untuk materi pekan ini. Nanti pekan depan, pekan 13, kita bicara, ini hal yang cukup krusial ya, tapi sering diabaikan, yaitu reduksi ukuran. Sering bisa diabaikan untuk wilayah sempit, tapi kalau misalnya wilayahnya luas, Pulau Sumatera saja itu sudah tidak bisa diabaikan ya. Tadi ada bicara faktor skala garis dan sebagainya, nanti akan dibahas minggu depan. Jadi ini reduksi ukuran secara umum dari pengukuran di bumi sebenarnya, elipsoid dan peta. Ya, jadi dari bumi sebenarnya ke elipsoid seperti apa, elipsoid ke peta seperti apa. Jadi itu gambarannya untuk ke depan, siapkan mental kalian karena akan banyak persamaan yang membingungkan. Jadi siapkan untuk pikiran bahwa ambil intisari dari masing-masing proses dari reduksi ukuran ini. Oke, sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi di pekan depan. Ya, salam gigi.